Semoga dengan asbab berdirinya kita pada malam ini, Nabi SAW akan memberikan kita syafaat yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Khazinatul Asror dari Magelang, Jawa Tengah. Marilah kita simak bersama-sama apa yang beliau sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Kiai Haji Khazinatul Asror kami persilakan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 ahlan wa sahlan bil Arabi, ahlan wa sahlan bil Arabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 ahlan wa sahlan bil Arabi, qara'ana bil Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadratal kurama, para alim, para asatid, Dewan Pembina Yayasan Darul Ikhlas Bapak Haji Irfan. Alhamdulillah, sebelum adik-adik kami, teman-teman kami, anak-anak kami duduk di sini, kami dulu yang pertama kali melihat cikal bakal pondok pesantren Darul Ikhlas ini. Mungkin Pak Haji Irfan masih ingat ketika beliau membawa saya untuk survei, baru ada satu gedung dan satu rumah, yang kemudian rumah itu ditempati Ustadz Arsil. Beliau yang menyambut kami di sini. Jadi Masya Allah, ternyata Allah Ta'ala lebih sayang Ustadz Arsil sehingga dipanggil duluan. Semoga Allah Ta'ala tempatkan beliau di tempat yang baik di sisinya, amin Allahumma. Dan Allah Ta'ala terima semua amal baiknya, amin Allahumma. Allah Ta'ala ampuni semua dosanya, amin Allahumma. Amin.
juga kepada ketua yayasan sekaligus mudir pondok pesantren Darul Ikhlas Ustadz Zainal, tak lupa kepada seluruh jajaran pengurus, para asatid pondok pesantren Darul Ikhlas yang kami muliakan, dan semoga Allah Ta'ala berikan berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah waktunya, berkah dzurriyyahnya, amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, juga kepada rekan-rekan tolibat, tolibin dan tolibat, yakni tulab pondok pesantren Darul Ikhlas yang kami sayangi. Ini sebenarnya acara ini adalah acara tambahan. Kami datang ke sini itu untuk acara alumni, yang sebenarnya harusnya acara ini yang mengisi Kiai Muhammad sama Gus Hamid. Tapi karena beliau besok mau berangkat ke Pakistan, akhirnya beliau minta izin duluan. Ya untungnya kok saya itu yo namanya santri yo ngalah, nurut sama gurunya. Gurunya mau pulang duluan, nggih monggo. Semoga nurutnya kita ini nanti menjadikan berkah semuanya, amin Allahumma amin. Jadi nanti kalau seandainya kami di dalam menyampaikan pembicaraan, perkataan ataupun dikatakan mau idhoh kok tidak srek atau mungkin kurang berkenan, ya minta maaf, wong ini memang wa illam yusib hawabilun fatol kalau istilah bahasa Qur'annya. Kalau nggak ada hujan ya gerimis pun bisa jadi peneduh keadaan, kan gitu. Kalau nggak ada rotan akar pun jadi. Bapak Ibu jamaah maulid, santri-santri yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengadakan acara maulid ini karena apa? Coba kita mengadakan acara maulid ini karena apa? Karena kita senang dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Senang nggak Pak? Senang nggak Dek? Bener senang. Kalau senang-senangnya kita saat ini di dalam memperingati kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini termasuk ibadah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk bersenang, bukan bersenang-senang, tapi untuk senang, untuk bahagia. Allah Ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi dengan anugerah Allah Ta'ala, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya Allah Ta'ala, fabidzalika falyafrahu maka senanglah kalian. Jadi senang ini perintah Allah, perintah Allah. Kenapa kita senang? Bifadlillah, dengan anugerah Allah. Ahli tafsir sebagian mengartikan bifadlillah ini agama Islam, wa birahmatihi ini artinya adalah dengan datangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi ini adalah rahmatan lil alamin. Makanya dengan lahirnya baginda Nabi kita disuruh untuk senang, kita disuruh untuk bahagia. Dan ketika kita senang maka kita dapat pahala. Kalau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, jangankan orang beriman, Abu Lahab itu senang dengan lahirnya baginda Nabi, kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah untuk dimerdekakan, kemudian menyusui Rasulullah. Jadi Rasulullah itu yang menyusui, sebelum disusui Halimatus Sa'diyah sudah disusui Sayyidah Suwaibah. Dimerdekakan oleh Abu Lahab karena saking senangnya lahirnya baginda Nabi. Ini orang yang sudah dicap tabbat yada abi lahabi wa tab, orang yang sudah dicap mendapat siksa. Itu saja di dalam hadis Bukhari dikatakan nanti di akhirat setiap hari Senin maka azabnya, siksanya Abu Lahab akan diringankan oleh Allah Ta'ala. Ini orang kafir Pak Bu, orang kafir saja senang dengan lahirnya Nabi, siksanya diringankan. Lah kita ini
orang Islam walaupun imannya masih setengah-setengah, tapi orang Islam. Maka kita yakin dengan senangnya kita ini nanti kita akan senang selama-lamanya di akhirat. Dan memang hakikat agama itu menyenangkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad, dengan agama Islam inilah kalian akan bahagia. Dengan agama Islam kalian akan bahagia. Nah sekarang saya tanya Pak Bu, adik-adik ini, sampean seneng nggak punya agama Islam? Benar seneng? Kalian seneng sholat? Ustadz Zainal kalau subuh keliling dulu nggak? Keliling dulu. Yang dibangunkan males apa seneng? Ketika mau belajar ustadznya harus kontrol dulu nggak? Kalau orang seneng agama, orang seneng sholat, maka dia akan merasa bahwasanya dengan sholat inilah aku akan bahagia, dengan agama inilah aku akan senang. Kenapa kok santri kadang-kadang susah, santri galau? Kenapa toh sampean kok kelihatannya kok galau banget? Aduh, banyak pikiran. Sebenarnya ketika orang itu punya agama, orang itu punya Islam, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan. Kalau ada orang punya agama Islam, orang punya iman, orang punya sholat, orang punya amal soleh, kok dia masih susah, mesti ada yang kungslet Pak. Karena ini janji Allah Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala. Kalau kita sholat kok susah, berarti masih ada yang kungslet dengan sholat kita. Kalau kita di pesantren, kita belajar agama kok masih susah, berarti ada yang salah dengan diri kita. Apa yang salah? Kenapa manusia itu kok susah Pak Bu? Dek, kenapa kok di pesantren susah? Karena kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kalau di dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau katakan, hidup itu akan susah kalau kita memikirkan sesuatu yang bukan hak kita. Rizki ini haknya siapa? Rizki ini hak kita, menjadi kewajiban Allah. Tapi kita pikirkan, yo pusing. Saya itu ngadepi santri Pak Bu, itu kalau yang pusing itu rata-rata itu karena mereka pikirannya itu bukan mikir pelajaran, mikir orang tuanya, mikir kakaknya, mikir adiknya, kalau sudah gede sedikit mikir ceweknya, mikir anak orang lain. Ketika santri pikirannya tidak memikirkan pelajaran, maka dia akan memikirkan sesuatu yang tidak harus difikirkan, sehingga hidupnya menjadi susah. Kalau orang hidup di masyarakat juga seperti itu Pak Bu. Kenapa kok susah? Pikirannya itu salah. Kenapa kok salah? Yang menjadi kewajiban Allah kita fikirkan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizki ini dijamin Allah Ta'ala, itu sudah pasti. Kenapa kok kita berpikir besok mau makan apa? Kalau di Jakarta, nggak tahu kalau di sini nih, orang itu cuma masalah makan saja yang dipikirkan. Yang miskin besok mau makan apa? Yang agak kaya sedikit besok mau makan dengan apa? Nanti gedean sedikit besok mau makan di mana? Nah ini sudah mulai pusing. Nanti kalau sudah sampai di atas itu menteri terus apa DPR itu sudah mikirnya besok mau makan siapa. Jadi memang mikirnya itu makan tok. Jadi Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita salah dengan apa yang kita pikirkan, salah apa yang kita hitungkan, maka hidup kita ini susah. Saya punya guru Kiai Mukhlisun itu sering mengatakan, nopo kok kita itu susah? Karena yang kita pikirkan itu yang belum punya. Coba yang kalau yang kita hitung itu yang sudah punya kan enak. Kita punya mobil satu, ya sudah alhamdulillah punya mobil satu, alhamdulillah punya motor dua, alhamdulillah punya kulkas satu, Masya Allah. Syukur kita. Tapi kalau kita hitung apa yang belum kita punya, kita cuma punya mobil satu. Di Jakarta ada berapa juta mobil?
kita hitung terus, oh itu mobil ini mobil ini, ya susah hidup kita Pak. Yang lebih menyusahkan lagi itu punya tetangga dihitung. Nah, ini bodoh dan oh tetangganya punya kulkas Pak, itu Pak tetangganya sudah punya kulkas. Nanti tetangganya punya televisi Pak, itu Pak tetangganya punya televisi. Akhirnya hidup itu susah. Kalau kita mau bahagia, Allah Ta'ala berfirman, qul bifadlillah, kita akan bahagia itu dengan agama, kita akan bahagia dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita punya agama, pasti dan pasti kita akan bahagia. Ini pasti dan pasti. Kalau kita punya agama, pasti dan pasti kita akan sukses. Senang tidak senang, paham tidak paham, yakin tidak yakin, itu yang akan terjadi. Dan kalau kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dan pasti kita akan sukses. Hanya sekarang orang itu berpikiran, kalau saya mengikuti Nabi nanti sukses di akhirat, di dunianya belum ada jaminan. Ini satu pemikiran yang bodoh. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memoles sahabat itu dalam kurun waktu 23 tahun. 23 tahun dipoles dengan agama sahabat yang tadinya orang yang tidak bisa baca tulis, seorang budak Allah Ta'ala jadikan gubernur. Sayyidina Bilal itu budak, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah sekolah di STPDN, waktu itu belum ada. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, maka Sayyidina Bilal diangkat menjadi gubernur di Damaskus. 1 bulan dia rasakan pusing, nggak bisa tidur. Jadi gubernur nggak bisa tidur Pak. Orang itu kalau mikir, jadi jangankan jadi gubernur, jadi RT aja nggak bisa tidur. Tapi kenapa sekarang kok rebutan pengen jadi gubernur, rebutan pengen jadi bupati? Karena dia mikir jabatannya, tidak memikirkan tanggung jawabnya. Kalau dia mikir tanggung jawabnya, nggak mungkin dia bisa tidur. Nih. Kenapa? Kalau orang itu kok jadi pemimpin Pak, Masya Allah. Nih. Kalau orang di rumah santri itu Pak, kalau mau tidur enak, tidur brek sudah. Tapi ustadznya masih mikir, anak ini gimana keadaannya, anak ini baru satu pesantren. Bagaimana kalau satu kabupaten, bagaimana kalau satu gubernuran, satu provinsi. Ini. Makanya orang itu semakin tinggi jabatannya akan semakin susah. Sayyidina Bilal jadi gubernur 1 bulan nggak bisa tidur. Bulan kedua sowan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya nggak siap untuk menjadi gubernur. Nggak siap, mundur Pak, jabatan gubernurnya diletakkan. Coba. Sekarang sudah sekolah S1, S2, S3, pengen jadi boro-boro jadi gubernur, pengen jadi ketua RT saja nggak jadi. Besok nyalon lagi nggak jadi lagi, besok nyalon lagi nggak jadi lagi. Begitu nyalon jadi gubernur di demo, Masya Allah. Itu pun nggak mau mundur. Coba. Bedanya orang dulu dengan sekarang. Dengan apa Sayyidina Bilal dari seorang budak yang tidak pernah diperhitungkan, tidak bisa baca, bisa tulis, bisa menjadi gubernur dengan agama. Ada lagi orang yang menjadi panglima paling kuat sepanjang sejarah. Kita tahu namanya Khalid bin Walid. Masya Allah. Itu orang siapa Pak? Khalid bin Walid itu premannya orang Quraisy. Sebelum masuk Islam kalau ada tawuran maka di situ ditemukan Khalid bin Walid. Ada tawuran di mana saja di situ ada Khalid bin Walid. Kelahi sama Umar bin Khattab, Umar itu kalah. Ini Khalid bin Walid. Jadi memang preman. Dipoles dengan agama, Masya Allah, menjadi panglima paling kuat sepanjang sejarah. Nggak pernah sekolah akmil, nggak pernah. Itu menjadi jenderal paling kuat. Lah sekarang kita berpikir dengan agama, dengan pendidikan agama, malah anak kita akan mundur. Alhamdulillah, Masya Allah, ini di Darul Ikhlas anak-anak kita mondok, sekolah, ngapalin Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala terima, amin Allahumma. Jadikan mereka ahli Al-Quran, amin Allahumma. Pemimpin masa depan yang Qurani, amin Allahumma. Sementara di luar sana Pak, Masya Allah, kami itu ngadepi anak-anak TPA Pak. Nanti kalau bulan Mei, bulan Juni mau ujian, itu orang tuanya datang ke Ustadz, Pak Ustadz, ini anak saya mau ujian, minta cuti dulu 1 bulan. Coba. Loh, kenapa?
takut nanti kalau tidak lulus, biar belajar dulu. Jadi dia berpikir dengan agama, dengan Al-Quran, anak ini akan menjadi bodoh. Sehingga ketika dia belajar Al-Quran, takutnya nanti dia tidak lulus sekolah, takutnya nanti dia tidak lulus belajar. Ini satu kebodohan dan satu kemunduran. Makanya ini alhamdulillah Darul Ikhlas ini Masya Allah. Tadi sudah diumumkan oleh Ustadz Zainal. Nah, kemarin ada 4 orang yang kubro ya Ustadz. Masya Allah. Sebentar lagi akan didatangkan guru-guru besar dari Mesir, dari Kairo untuk mempelajari, untuk mengajarkan Al-Quran yang sangatnya dekat dengan Rasulullah. Kalau orang belajar Al-Quran, maka nggak ada sejarahnya orang itu akan susah, kecuali kalau Al-Qurannya dicampakkan kemudian dia megang perkara yang kecil. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, falyafrahu fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Senangnya kita dengan agama, senangnya kita dengan lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senangnya kita dengan diutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik daripada seluruh dunia yang kita kumpulkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita istikhlas dulu sudah. Pokoknya kalau kita pegang Al-Quran, kita belajar agama, nggak ada sejarahnya kok kemudian ada orang itu hidupnya susah, nggak ada. Tinggal sekarang yang penting itu yakin atau tidak, itu saja. Jangankan kok punya Al-Quran, jangankan punya tahajud, jangankan punya sholat hajat, jangankan punya sedekah, jangankan punya puasa. Maaf Pak Bu, kenal Inul Daratista Pak? Kenal? Tahu? Itu bangun rumah harganya 10 miliar, modalnya apa tahu? Modalnya cuma pantat, diputer sini, puter sini, puter sini. Ya Allah, modal pantat saja bisa bangun rumah 10 miliar. Lah kita dimodali tahajud oleh Allah Ta'ala, dimodali sholat hajat oleh Allah Ta'ala, dimodali sholat duha oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, cuma mau pergi ke IP saja kok nggak keturutan itu apa yang menjadikan ini? Masya Allah. Baru 3 tahun kalau nggak 4 tahun yang lalu itu ada orang kelahi Pak, pukul-pukulan, pong. Turun-turun dapat uang 1,2 triliun. Orang Filipina kalah itu Pak, bonyok kalah, dapat 1,2 triliun. Nah kalau cuma kelahi saja kita kan bisa. Anak kita santri kalau kelahi bisa ya Ustadz. Apalagi di sini mungkin ada diajari boxing. Oh pinter-pinter kalau kelahinya. Tapi kenapa kok kelahinya orang ini bisa menyelesaikan sekian masalahnya? Karena dia yakin dengan apa yang dia kerjakan. Ketika seseorang itu yakin dengan apa yang dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan. Nampaknya cuma zaitun kok imun. Ro'a itu zaitan marortu bi zaitin. Marortu bi zaitin. Nampaknya cuma gitu saja. Tapi kalau ini kita tekuni terus, Allah Ta'ala pasti akan berikan manfaat dengan perkara ini. Apalagi kok Al-Quran. Cuma yang megang Quran tidak yakin, sementara yang modal pantat yakin. Yang megang Quran tidak yakin, yang kelahi yakin. Yang megang Quran tidak yakin, yang belajar tamplek-tamplekan yakin. Sehingga kemarin ada orang dapat rumah karena tamplekan. Nah, tamplekan bisa Pak semua orang, tapi yakinnya ini loh yang menjadikan kita beda. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, adik-adik hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang sedang kita pelajari ini modalnya harus kita yakini dulu. Kalau kita yakin, maka Allah Ta'ala akan berikan manfaat dengan apa yang kita kerjakan. Apalagi ini hubungannya dengan agama, hubungannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, menjadikan kita ahli Al-Quran, keluarga kita ahli Al-Quran, menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja ya Tat. Bahannya sudah habis Pak. Bahannya sudah habis. Nanti kalau semua dikeluarkan di sini besok udah nggak kehabisan bahan. Kami dari awal sampai akhir kalau ada benarnya semua dari Allah Ta'ala, kalau ada salahnya semua dari kekurangan kami. Semoga bermanfaat.
khususnya buat kita, umumnya buat seluruh umat Islam dan juga umat manusia. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.